Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat maghrib dan salat isya insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dua nikmat yang sangat mahal. Dua nikmat yang begitu besar. Dua nikmat yang kadang kita merasa itu nikmat yang sangat istimewa ketika mohon maaf kita mendapatkan musibah sakit atau ketika kita disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Rasul sudah ingatkan kepada kita ada dua nikmat yang banyak menipu manusia, yang mereka lupa itu nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat as-sehat wal farah, nikmat sehat dan nikmat kesempatan, kata Nabi. Seorang muslim ketika diberikan nikmat sehat, idealnya dia menggunakan kesehatan tersebut untuk menjalankan ibadah, terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau dia punya modal untuk terus menjalankan ketaatan di masa sehatnya, pada Allah masya terjadi apa yang dikehendaki oleh Allah, musibah sakit misalnya, maka Nabi menyatakan kutiban lahu shahihan. Kalau seandainya ada orang yang ketika sehat dia menjalankan ketaatan, kemudian dia dapat musibah sakit, sakitnya dia terhalanglah dia untuk menjalankan ketaatan yang biasa dia dapatkan, dia tetap, kata Nabi, mendapatkan pahala sebagaimana sehatnya dia, walaupun mungkin dia tidak mampu menjalankan ketaatan disebabkan sakitnya dia. Dan ini keutamaan orang yang istiqomah. Kalau kita punya nikmat sehat, kita terus ke masjid misalnya, kita tahu bagaimana dahsyatnya pahala orang-orang yang pergi ke masjid. Dari sekian banyak keutamaan orang yang pergi ke masjid, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang pergi ke masjid, kata Rasulullah, mutatahhiran min baitihi, ketika dia berjalan menuju rumah dari rumah-rumah Allah dalam keadaan suci, dalam keadaan bersih, liyaqdu fara'idi min fara'idillah, untuk menjalankan salah satu kewajiban dia sebagai seorang muslim, ibadah salat yang 5 waktu, maka sungguh, kata Nabi, dicatatkan pahala kal hajil muhrim, dicatatkan pahala seperti ibadah haji dengan sempurna. Dan kita punya kesempatan dalam sehari itu 5 kali mendapatkan pahala ibadah haji. Dengan apa? Pergi ke masjid menjalankan sholat yang 5 waktu. Ini sebab kata para ulama kenapa orang-orang terdahulu sebelum kita mereka begitu bergairah untuk pergi ke rumah dari rumah-rumah Allah, karena pahalanya tidak main-main. Di antaranya dari sekian banyak pahala yang didapatkan, kal hajil muhrim, dicatatkan pahala ibadah haji dengan ihramnya, pahala haji dengan ihramnya. Salat di rumah dari rumah-rumah Allah mendapatkan keutamaan yang besar. Kalau terus itu kita lakukan di masa sehat kita, qadarullah masya, terjadi kehendak dan takdir Allah, mendapatkan musibah sakit, sakitnya dia menghalangi dia untuk pergi ke masjid, orang itu tetap dicatatkan pahala kutiban lahu shahihan, kata Nabi, tetap dicatatkan pahala sebagaimana dia sehat, yang dia beribadah, walaupun ketika itu dia sakit, dia tidak mampu menjalankan ketaatan tersebut, tetap dicatatkan pahala seperti biasa, kata Nabi. Dan ini sekali lagi keutamaan orang-orang yang istiqomah. Jadi kalau kita ini masih sehat ya, kau aja gawi aja terus. Kebaikan apapun itu. Karena kita tidak tahu hari, pekan atau bulan atau kapanpun, kita tidak tahu apa yang terjadi. Ada orang biasa mungkin melaksanakan qiyamul lail, salat tahajud terus dia.
kemudian dia sakit menjadikan dia sulit atau tidak mampu untuk melaksanakan qiyamul lail, tetap dicatatkan pahala kata Rasul. Tetap dicatatkan pahala. Kita ambil kesempatan dengan sehatnya kita terus menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih hadir pada majelis ilmu. Hadir pada majelis ilmu ini jelas amal yang begitu dahsyat. Ibadah yang begitu besar. Ibadah yang menjadikan kualitas seorang manusia itu bisa lebih tinggi derajatnya daripada kualitas malaikat. Karena kita tahu malaikat adalah makhluk yang tidak pernah melakukan kemaksiatan dan pelanggaran. Mereka kerjanya hanya zikir, ibadah kepada Allah. Ada malaikat-malaikat Allah yang diciptakan oleh Allah dari awal penciptaannya sampai akhir dari kehidupan mereka, mereka hanya berzikir. Ada yang malaikat-malaikat Allah diciptakan oleh Allah kerjanya dari awal mereka terus sujud, terus ruku, terus menjalankan ketaatan kepada Allah. Model malaikat-malaikat yang seperti ini itu bisa dikalahkan oleh manusia kapan? Ketika mereka berilmu dan mereka beramal dengan ilmu mereka. Kualitas manusia itu derajatnya bisa ditinggikan oleh Allah seorang muslim ketika dia membekali dirinya dengan ilmu. Dan cara termudah di zaman kita hari ini adalah hadir pada majelis ilmu. Sampai Allah menyatakan, sampai Muhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, zakarallahu indah. Allah sebut nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang mulia. Allah banggakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkenal dia terhadap penduduk langit. Kita tidak peduli terkenal pada penduduk bumi, kita lebih harus peduli terkenal pada penduduk langit. Karena kalau orang itu sudah terkenal pada penduduk langit, dia mudah sekali untuk mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Penduduk langit itu jauh lebih banyak daripada penduduk bumi. Sampai disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jumlah malaikat-malaikat Allah pada penduduk langit antara satu malaikat dengan malaikat yang berikutnya itu hanya kurang lebih, kata Rasulullah, jaraknya satu telapak tangan manusia biasa. Satu telapak tangan ada malaikat-malaikat, kata Rasulullah. Sampai ribtatus sama, sampai langit itu pun merintih, kata Rasulullah, saking padatnya penduduk langit, saking banyaknya penduduk yang ada di langit. Kalau ada orang yang sampai terkenal pada penduduk langit, mereka mudah sekali untuk mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah. Kenapa? Mereka mendapatkan doa-doa. Dan semua kita tahu ketika kita masuk ke rumah dari rumah-rumah Allah, hadir pada majelis ilmu seperti ini misalnya, itu doa mereka terus mengalir sampai kita keluar dari rumah-rumah Allah. Intidhar salat pada salat, kata Rasulullah, menunggu salat kepada salat berikutnya. Ya kan, kita tunggu maghrib sampai isya, kita tunggu, itu dicatatkan pahala salat, terus dicatatkan pahala salat, dan terus mendapatkan doa-doa dari malaikat-malaikat Allah. Malaikat itu berdoa, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi, Allah ampuni dia, rahmati dia, berikan pintu taubat untuk orang ini. Hampir semua doa yang diajarkan Nabi, dia akan berpulang kepada ampunan dan rahmat. Hampir semua doa yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia berpulang kepada ampunan dan rahmat. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, kita menyebutkan Allahumma arham, semoga Allah merahmatinya. Itu dengan bahasa sebahagian orang mungkin almarhum fulan. Karena kalau orang itu sudah dapat rahmat dari Allah, dia dipastikan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat itu berdoa, Allahumma ighfirlahu, Allahumma arhamhu, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, wa tub alaihi, ya Allah berikan pintu taubat untuk orang ini. Bayangkan, ini yang berdoa malaikat, malaikat yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qudamah rahimahullah taala beliau menyatakan bahwasanya hadir pada majelis ilmu, hadir pada sebuah majelis ilmu, dia mempunyai lebih dari 50 keutamaan dan kemuliaan. Amalan yang singkat, durasi waktu berapapun, dia hadir pada majelis ilmu,
Itu keutamanya begitu besar. Nabi pernah menyatakan, man ghada ilal masjid wa la yuridu bi ilal khair yata'allama minhu aw yu'allima falaysa lahu jazaa illa kal hajjah tama. Siapapun yang datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, dia menginginkan kebaikan, kebaikan yang dimaksud hadir pada majelis ilmu, dicatatkan pahala ibadah haji dengan sempurna. Hadir pada majelis ilmu didoakan malaikat-malaikat Allah, mendapatkan rahmat dan mendapatkan ampunan. Hadir pada majelis ilmu, berguguran dosa dan kesalahan kita. Hadir pada majelis ilmu, nazalat alaihimus sakinah, kata Nabi, diberikan ketenangan hati. Dan itu nikmat yang mahal. Sepertiga dari kenikmatan dunia itu ada pada ketenangan. Dunia dia berputar pada 3 perkara: nikmat sehat, nikmat tenang, dan punya makanan. Itu dunia. Siapa yang mendapatkan 3 ini, kata Rasulullah, faizat lahu dunia, dia telah mendapatkan dunia seutuhnya. Dan itu bisa didapatkan ketika orang tersebut hadir pada majelis ilmu. Dia mendapatkan ketenangan. Dia mendapatkan ketenangan. Kalau kita pindah maaf urusan macam-macam ini dan yang lainnya, datang ke rumah dari rumah-rumah Allah, mereka dapat doa dari malaikat. Hadir pada majelis ilmu, mereka mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan. Ketenangan yang sebenarnya, bukan ketenangan semu, bukan ketenangan yang palsu. Karena kadang ada orang mencari yang namanya ketenangan, sebentar saja dia dapatkan, kemudian terganggu lagi. Karena ini yang dijanjikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nazalat alaihimus sakinah, diberikan ketenangan yang sebenarnya, kata Rasulullah. Dan bagus kita kalau kita punya kesempatan dalam hidup ini, kita agendakan misalnya sehari itu berapa kali hadir pada majelis ilmu, dalam 1 pekan berapa kali. Punya modal yang seperti ini saja itu sudah luar biasa untuk sangu dan bekal kita pada kehidupan akhirat. Punya bekal hadir pada majelis ilmu, itu salah satu sangu besar kita untuk berada pada kehidupan akhirat. Karena begitu besar keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi hadir pada majelis ilmu, kita mendapatkan faedah, mendapatkan pengetahuan. Ya, meskipun pengetahuan tersebut bukan sebuah kemutlakan, kita juga harus pertimbangkan mungkin apakah memang benar-benar sesuai dengan apa yang diperintahkan. Paling tidak ada kebaikan yang kita ambil, paling tidak ada kebaikan yang kita dapatkan. Baik, ikhwanu fillah rahimakumullah, malam ini kita akan bersama dengan pembagian salat sunnah yang diajarkan oleh para ulama dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pembagian salat-salat sunnah yang diajarkan oleh para ulama. Kita tahu kalau bicara salat yang 5 waktu, maka syariat itu dijemput oleh Nabi melalui perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasul. Rasulullah diundang oleh Allah pada perjalanan Mi'raj, Isra dan Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang dikenal dengan Isra. Mi'raj adalah naiknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit, sehingga dikenal dengan istilah Isra dan Mi'rajnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Isra Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu hanya menjemput sholat yang 5 waktu, perintah sholat yang 5 waktu. Sementara salat sunnah itu diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan munculnya hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Syariat yang ditetapkan oleh Allah, semua syariat yang ditetapkan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dari ide Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dari pemikiran sendiri Rasulullah, tidak pernah. Semua syariat yang kita kerjakan, baik apa yang ada dalam Al-Quran atau apapun yang ada dalam sunnah Nabi, itu bermuara semuanya dari Allah. Allah yang ajarkan Rasul, kemudian Rasul mengajarkan kepada kita. Mohon maaf, Rasulullah tidak berhak untuk mengotak-atik ibadah ini. Rasul tidak berhak untuk membuat sebuah syariat. Semua syariat itu dari Allah.
semua syariat itu dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian diajarkan kepada Nabi dan Rasul mengajarkan kepada kita. Begitupun juga sholat sunnah itu muaranya dari Allah, diajarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Asalnya dari Allah, kemudian diajarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak ada syariat apapun, sekecil apapun, walaupun itu sepele, kecuali semuanya pelajaran dari Allah. Yantiqu 'anil hawa, Nabi itu tidak pernah berbicara dengan hawa nafsu. Semuanya wahyu yuha, semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu kita bicara sholat misalnya, zikir yang kita baca setelah sholat, zikir yang kita baca selesai sholat, dengan pernyataan Nabi, yang namanya selesai sholat dia hanya cukup membaca kalimat istighfar. Yang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kaifa istighfar ya Rasulullah, bagaimana istighfar yang seseorang selesai sholat? Maka Nabi menyatakan, ayyakulu astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, thumma yaqulu Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nabi itu pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, selesai salat itu istighfar. Istighfarnya modelnya kayak apa ya Rasul? Karena kita tahu model istighfar itu banyak. Ada yang astaghfirullah, ada yang astaghfirullahaladzim, ada yang astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih, ada yang sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Kata Nabi, istighfar selesai salat lalu ucapan kalimat astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma yaqul, kemudian dia berkata, Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Istighfar ini pun hakikatnya itu muaranya dari Allah. Karena Rasul tidak pernah untuk mengotak-atik ibadah. Kenapa? Semua pelajaran wahyu yuha, semua pelajaran itu muaranya dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul menyampaikan kepada umat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf, Nabi tidak berhak untuk mengotak-ngatik ibadah, membuat ibadah. Ibadah itu semuanya muaranya dari Allah, diajarkan Allah kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah ajarkan kepada kita. Sampai istighfar yang mungkin ya zikir yang biasa kita dapatkan, yang sederhana, itu pun asalnya dari Allah. Karena fungsi sunnah Nabi diantaranya adalah menerangkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, apa-apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, atau menjelaskan sesuatu yang tidak didapatkan dalam Al-Quran atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditemukan di dalam Al-Quran zikir secara khusus setelah kita melaksanakan sholat, maka muncullah hadis Rasul, muncullah pelajaran yang diajarkan Nabi, itu pun atas perintah Allah. Jadi kalau sunnah seperti misalnya zikir istighfar selesai sholat itu muaranya dari Allah, maka kita tidak berhak untuk mengganti atau mengotak-ngatik ibadah tersebut. Benar, mungkin logika kita akan berkata sama astagfirullah dibandingkan dengan kalimat astagfirullahaladzim, maka astagfirullahaladzim itu lebih sempurna karena dia lebih panjang. Tapi masalahnya bukan logika yang kita kedepankan. Masalahnya adalah qala Allah wa qala Rasul. Masalahnya adalah apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu akan selamat kalau ibadah tersebut berkesesuaian dengan apa yang diperintahkan. Ibadah itu akan benar ketika ibadah tersebut sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang ciptakan kehidupan, Allah yang menetapkan kematian untuk apa? Untuk diuji agar kita beribadah dengan ibadah yang terbaik. Apa yang dimaksud ibadah yang terbaik? Muwafaqatul kitabi was sunnah, sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah dan Rasul. Jadi yang dicari ibadah tersebut bukan banyaknya dulu, tidak. Tapi yang dicari adalah ibadah tersebut baik, sesuai dengan apa yang diperintahkan. Jadi kalau ada orang yang mengganti istighfar selesai sholat dengan model istighfar yang lain, maka dia harus bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Kalau model istighfarnya hanya astagfirullah, 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 sikap seorang muslim idealnya sampai tahu atokna, kita dengar dan kita taati.
Tidak perlu kita ganti dengan membuat kreasi baru dengan model-model yang baru. Karena kita akan berhadapan dengan pernyataan Rasul, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengerjakan sesuatu tanpa ada perintah, maka itu sesuatu yang ditolak. Paling tidak itu sia-sia. Bagaimana mungkin kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah sementara itu adalah ibadah yang sia-sia? Bagaimana mungkin kita mendapatkan kebaikan dengan sebuah perbuatan yang perbuatan tersebut bukan perbuatan yang diperintahkan? Rasulullah ajarkan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ya sudah, itu aja kita kerjakan. Dan itu yang diajarkan Nabi dan juga para sahabat radhiyallahu taala anhum. Bayangkan, istighfar yang seperti itu saja itu diatur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus. Itu pun atas perintah Allah. Dan ini dalil bahwasanya semua ibadah itu harus benar-benar mendatangkan dalil dari apa yang diperintahkan. Sama dengan seluruh sholat sunnah. Sholat sunnah itu pun juga muaranya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidak ada pembagian kalau sholat wajib itu dari Allah, sholat sunnah itu Nabi yang membuat. Tidak, semuanya dari Allah. Rasul diajarkan oleh Allah, kemudian Nabi mengajarkan kepada kita. Kadang-kadang ada sebagian orang berpikir ketika salat yang 5 waktu itu hasil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi, dijemput oleh Rasulullah, sementara salat-salat sunnah itu bukan dari perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Berarti ini adalah dari apa yang hanya dilakukan oleh Rasul. Semuanya dari Allah dan Nabi yang mengajarkan kepada kita. Salat yang 5 waktu itu benar perjalanan Isra dan Mi'raj yang wajibnya. Tapi salat-salat sunnah itu pun juga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, salat sunnah itu terbagi menjadi 2. Ada salat sunnah yang sifatnya mutlak, ada salat sunnah yang sifatnya muqayyad. Salat sunnah yang sifatnya mutlak adalah salat sunnah yang tanpa sebab. Dia sebuah syariat yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan dan perbuatan Nabi tanpa ada batasan jumlah rakaat, tanpa ada batasan waktu dan sebab. Dia bebas untuk dikerjakan, terus dikerjakan. Salat sunnah mutlak. Sementara salat sunnah muqayyad adalah salat sunnah yang ada sebabnya. Salat sunnah yang ada sebabnya. Hakikatnya 24 jam yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, kalau dia maksimalkan untuk mengerjakan salat sunnah, maka dia bisa maksimal di salat sunnah mutlak. Karena salat sunnah mutlak ada salat sunnah yang tanpa ada batas rakaat. Di antara keutamanya Nabi SAW itu pernah bertanya kepada Rabi'ah, salah satu sahabat beliau. Rabi'ah itu ketika itu suatu hari membantu Nabi untuk berwudu, mengambilkan air wudu. Selesai berwudu, Rasulullah bertanya kepada Rabi'ah, apa yang kau hajatkan, apa yang kau inginkan? Kata Rabi'ah, uridu mufaraqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya ingin bersama engkau di surga. Rabi'ah mengincar, ingin bersama Nabi di surga. Artinya apa? Dia ingin berada dalam surga Firdaus. Karena Nabi berada dalam surga Firdaus. Saya ingin bersama engkau di surga Firdaus ya Rasulullah. Kalau orang sudah masuk surga Firdaus, dia bertetangga dengan Nabi Muhammad, dia bertetangga dengan seluruh para rasul dan nabi, dia bertetangga dengan Ibrahim, Nuh, Musa, Isa, Yusuf dan seluruh rasul dan nabi. Rabi'ah berkata, saya ingin bersama engkau di surga ya Rasulullah. Dia ingin incar surga terbaik, surga yang paling utama. Rasulullah pernah jelaskan, surga Firdaus itu berada di tengah-tengah surga yang lain. Awsataha wa a'laha darajatiha, kata Nabi. Dia berada di tengah-tengah surga yang lain dan dia berada derajat yang paling tinggi, kata Rasulullah. Rabi'ah itu ditanya Nabi setelah beliau membantu Rasulullah untuk berwudu, mengambilkan air wudu, apa yang kau inginkan, kata Rasulullah. Uridu mufaraqataka fil jannah, saya ingin bersama engkau di surga ya Rasul. Sebuah permintaan yang sangat cerdas. Tak ada tanggung-tanggung lagi, hendak masuk surga. Surganya
bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, "Aghairana?" Tidak ada permintaan yang lain. Tidak ya Rasulullah, zahu. Itu aja ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi, kalau engkau ingin bersama aku di surga, fa'inni, bantu aku untuk mewujudkan keinginan engkau, kata Rasulullah, bikathratis sujud, untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah. Semakin banyak orang itu mengerjakan sholat sunnah, semakin besar dia punya peluang untuk berada dalam surga Firdaus. Dengan kita ini berlomba untuk kebaikan, berlomba untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik. Gue pikir ini jangan tanggung target, yang penting masuk surga, sudah menang kayak apa di surga. Orang yang banyak mengerjakan sholat sunnah, terlebih ketika kita bicara sholat sunnah mutlak, maka kemungkinan besar dia juga akan berada sebagaimana yang ditawarkan Nabi kepada Rabi'ah, saya bantu engkau kata Rasulullah, wujudkan keinginan engkau dengan cara apa? Dengan cara perbanyak sholat sunnah, dengan cara perbanyak sholat sunnah mutlak. Para ulama menyatakan yang dimaksud bikathratis sujud, perbanyak sujudlah, perbanyak sholat sunnah. Dan yang paling banyak rakaatnya ada pada sholat sunnah mutlak. Kenapa? Karena dia sholat sunnah yang tidak terbatas rakaatnya. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang dia tidak ada niat, hanya niatnya sholat sunnah, ya sudah selesai. Niatnya sholat sunnah mutlak. Mohon maaf, bicara sholat sunnah mutlak, ini amalan yang jarang. Mayoritas kita bicara sholat sunnah muqayyad. Mayoritas kita masuk pada amaliyah sholat sunnah muqayyad yang ada sebabnya. Tahiyatul masjid, salatul lail, sholat tahajud, duha, rawatib, syuruh. Ini sholat sunnah muqayyad, sholat sunnah yang ada sebabnya. Sholat jenazah, sholat ada yang ada sebabnya. Tapi sholat sunnah mutlak adalah sholat sunnah di luar dari semua sebab. Dia bukan tahiyatul masjid, dia bukan rawatib, dia bukan sholatul lail, dia bukan tahajud, dia bukan witir, dia bukan duha, dia bukan syuruh. Salat sunnah yang dia sifatnya tidak ada sebab, tidak ada alasan, yang penting dia mengerjakan salat sunnah. Tahiyatul masjid kan kita gara-gara kita masuk masjid ada tahiyatul masjid. Salat sunnah ada sebab. Sebabnya apa? Kenapa dia tahiyatul masjid? Karena sebabnya dia masuk masjid. Ba'diyah maghrib misalnya, kenapa kita kerjakan salat sunnah ba'diyah maghrib? Karena ini salat sunnah rawatib yang mengiringi salat maghrib yang sifatnya ba'diyah. Duha kita kerjakan, kenapa? Karena itu adalah salat duha, di waktu duha. Syuruh kita laksanakan, kenapa? Selesai subuh kita mengerjakan subuh berjamaah, kita tunggu sampai munculnya matahari dengan ibadah kepada Allah, kemudian kita kerjakan syuruh. Itu salat sunnah yang ada sebab. Mohon maaf, terus terang, sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang mayoritas kita jarang untuk menyentuhnya, jarang untuk mengamalkannya. Kenapa? Karena biasanya level sholat sunnah mutlak itu dilakukan oleh seseorang, biasanya kita bicara hukum biasa, adalah orang yang sudah biasa sholat sunnah muqayyad, baru dia merambah kepada sholat sunnah mutlak. Yang sebenarnya juga, mohon maaf, mana yang lebih utama antara muqayyad dan mutlak? Yang lebih utama itu jelas muqayyad. Muqayyad itu lebih utama. Orang akan sampai kepada salat sunnah mutlak biasanya kalau dia sudah selesaikan muqayyad. Biasanya orang akan biasa praktek salat sunnah mutlak biasanya kalau dia sudah terbiasa dengan muqayyad. Salat tahajud misalnya, jelas ini salat terbaik dan sifatnya adalah muqayyad. Dikaitkan dengan apa? Tidurnya dia, kemudian dia bangun di sepertiga akhir malam misalnya, terjadilah salat di waktu malam yang dikenal dengan tahajud, sehingga dikenal muqayyad, dikaitkan dengan sebab sesuatu. Nah, salat sunnah mutlak ini tidak ada sebab, dia bebas dengan jumlah rakaat berapapun. Aturannya hanya dijelaskan oleh Nabi, dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak di 3 waktu itu saja. Kapan? Ba'da subuh, setelah subuh
sampai munculnya matahari. Habis sholat subuh kita dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak. Tapi kalau salat sunnah ada sebabnya itu boleh. Pian masuk ke dalam masjid, selesai sholat subuh, hendak tahiyatul masjid, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Sebagaimana ketika selesai sholat subuh kita melaksanakan sholat jenazah, apakah hukumnya boleh? Hukumnya boleh. Ini sholat sunnah yang ada sebabnya. Tapi kalau salat sunnah mutlak itu dilarang setelah subuh. Salat sunnah mutlak itu dilarang setelah subuh sampai munculnya matahari. Itu dilarang. Tapi kalau salat sunnah yang muqayyad, yang ada sebabnya, itu boleh. Pian tahiyatul masjid boleh. Pian berwudu misalnya setelah selesai subuh, mohon maaf taruhlah misalnya di rumah berwudu, ingin mengerjakan salat sunnah wudu, apakah boleh di waktu tersebut? Hukumnya boleh. Karena yang dilarang Nabi, ini perlu kita tegaskan, yang dilarang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengerjakan salat sunnah adalah salat sunnah yang sifatnya mutlak, bukan salat sunnah yang ada sebabnya. 3 waktu yang dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak: pertama setelah subuh sampai munculnya matahari. Yang kedua, matahari tepat di atas kepala kita. Taruhlah misalnya kalau azan zuhur jam 12:15 misalnya, maka kurang lebih 10 menit atau yang lebih aman mungkin 15 menit sebelum azan zuhur berhenti untuk mengerjakan salat sunnah mutlak sampai masuknya waktu zuhur, maka setelah itu diperbolehkan. Yang ketiga, dilarang mengerjakan salat sunnah mutlak kapan? Setelah asar sampai terbenamnya matahari, sampai waktu maghrib. Larangan ini sekali lagi hanya sifatnya salat sunnah mutlak, bukan salat sunnah muqayyad. Artinya kalau ada orang yang masuk masjid sebelum azan maghrib dikumandangkan di waktu sore, kemudian dia tahiyatul masjid, apakah hukumnya boleh? Hukumnya diperbolehkan. Kenapa? Karena yang dia kerjakan adalah salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang ada sebabnya. Tapi kalau dia mengerjakan salat sunnah di rumah setelah asar yang sifatnya mutlak, kemudian dia kerjakan, maka ini terlarang. Tapi kalau dia mengerjakan salat sunnah yang sifatnya muqayyad, dikaitkan dengan sebab seperti misalnya berwudu, tuntung asar misalnya, boleh ke rumah, batal, berwudu, selesai wudu, kemudian dia ingin salat sunnah, niatnya salat sunnah wudu, dan itu terjadi antara asar sampai maghrib, maka hukumnya boleh. Karena ini salat sunnah muqayyad, salat sunnah yang ada sebab. Jadi yang disepakati oleh para ulama, pelarangan mengerjakan salat sunnah itu sifatnya salat sunnah mutlak. Lepas dari 3 waktu ini, maka salat sunnah mutlak itu disyariatkan berapa rakaat pun jumlahnya. Contoh misalnya, selesai salat subuh, dia tunggu sampai munculnya syuruk, dia kerjakan salat syuruk misalnya. Selesai syuruk atau selesai salat sunnah isyraq tadi, dia kerjakan terus 2 rakaat silakan. Sampai taruhlah misalnya jam 12 siang. Ya mungkin dia selingi dengan duha, tergantung niat, karena niat yang membedakan sebuah amalan dengan amalan yang lain. Dia kerjakan terus sampai jam 12 siang misalnya. Berhenti, karena itu masuk waktu larangan salat sunnah mutlak. Tibalah salat zuhur, dia kerjakan qobliyah zuhur, dia kerjakan salat zuhur, dia kerjakan ba'diyah zuhur. Kemudian dia ingin menambah lagi salat sunnah mutlak, apakah boleh? Boleh, terus dia kerjakan 2 rakaat sampai masuknya waktu asar. Azan asar dikumandangkan, dia harus berhenti, tidak boleh mengerjakan salat sunnah mutlak. Dan larangan tersebut sampai masuknya waktu maghrib. Selesai maghrib, dia mengerjakan salat maghrib, kemudian dia kerjakan ba'diyah maghrib 2 rakaat misalnya, kemudian dia berdiri lagi mengerjakan salat sunnah mutlak, terus dia kerjakan sampai masuk waktu isya. Apakah boleh? Hukumnya boleh. Jadi kalau misalnya kita melihat ada orang yang menggawe terus sembahyang sunat untuk maghrib, jangan dipadahkan, stres sih, stres sembahyang terus saja. Nah stres itu kita kalau tadi membaca, dia kerjakan terus salat sunnah, karena ini salat sunnah mutlak. Boleh jadi dia mengincar apa yang diincar oleh Rabi'ah,
uridu mufaraqataka fil jannah, saya ingin bersama engkau di surga ya Rasul. Selesai sholat isya misalnya, dia kerjakan ba'da isya 2 rakaat, dia bebas kemudian mengerjakan sholat sunnah mutlak berapa rakaat pun, semampu dia. Karena semakin banyak kita mengerjakan sholat sunnah mutlak, semakin besar peluang kita untuk berada di dalam surga Firdaus. Gambarannya nangka ini Pak. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat sunnah, sudah habis kan Pak? Belum lah. Kalau ada orang yang mengerjakan sholat sunnah dengan kualitas yang baik, 2 rakaat saja, dia mampu khusyuk, konsen, fokus sholatnya dari takbir sampai salam. Apa kata Nabi? Wajibat lahu jannah, orang itu wajib untuk berada dalam surga. Wajib berada dalam surga. Rasul menggunakan kalimat wajibat lahu jannah, orang itu wajib berada di surga. Bayangkan Rasul menyatakan wajib dia di surga. Sabda Rasulullah ini memang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengkhabarkan. Kalau ada orang yang mengerjakan salat sunnah 2 rakaat, dia mampu konsen, dia berwudu dengan wudu yang baik, sebagaimana bahasa hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, man tatahara fa ahsana wudu'i, siapa yang berwudu dengan wudu yang baik, dia sempurnakan wudunya. Ya mungkin kalian sudah tahu bagaimana cara sempurnanya wudu, dengan mengamalkan seluruh sunnah-sunnah wudu. Wudunya dia sempurna, kemudian dia kerjakan salat 2 rakaat. La yahdis biqalbi, dia tidak berbicara dengan hatinya, dia fokus. Dari takbir sampai salam dia fokus. Dia sadar dia sedang membaca. Dia bertahan dengan konsennya dia. Kata Nabi, wajibat lahu jannah, orang itu wajib berada dalam surga. 2 rakaat saja. Apalagi kalau kita mengerjakan salat sunnah mutlak ratusan rakaat misalnya. Sudah akan kenanya udah mau lagi di garasi Pak. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu